Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suciwati. Saya akan membahas mengenai pembentukan vitamin B12 pada fermentasi kedelai dengan isolat Rhizopus oryzae dan Klebsiella pneumona. Baik, vitamin B12 sendiri adalah salah satu vitamin B dalam golongan vitamin B kompleks yang berperan penting sebagai untuk fungsi otak dan syaraf serta pembentukan sel darah. Nah, sumber-sumber alami vitamin B12 sendiri ialah biasanya berasal dari hewan seperti ikan, hati, susu, serta daging. Sedangkan dalam bentuk nabati belum ditemukan adanya sumber vitamin ini. Penemuan produk vitamin B12 secara bioteknologi sudah mulai diteliti, yang salah satunya menggunakan Streptomyces royhei. Produk yang menjadi andalan asupan vitamin B12 sendiri ialah susu sapi, karena kandungannya yang lengkap dengan vitamin B yang lain. Namun, untuk beberapa kasus orang dewasa maupun anak-anak yang intoleran terhadap laktosa susu sapi, tidak dapat dikonsumsi. Maksudnya, yang kurang suka itu biasanya tidak bisa mengkonsumsi. Oleh karena itu, perlu diusahakan produksi vitamin B12 dari produk nabati. Nah, kedelai sendiri merupakan salah satu tanaman pertanian utama selain padi dan jagung. Salah satu sumber protein yang paling berpotensi ialah kedelai, karena kedelai sendiri itu banyak dimanfaatkan untuk pangan. Kandungan protein sendiri dalam kedelai berkisar dari 35-38% dan merupakan yang tertinggi dari jenis kacang-kacangan. Oleh karena itu, kedelai banyak dipilih sebagai pengganti susu hewani. Kandungan vitamin B kompleksnya pun lebih lengkap kecuali vitamin B12 sendiri. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa proses fermentasi tempe selain fermentasi dengan kapang juga terjadi fermentasi dengan bakteri, yaitu pada tahap perendaman 1 malam, menurut Colt S. dan Bisping. Pada proses fermentasi tempe kedelai dengan kapang Rhizopus oligosporus, terjadi pembentukan vitamin B12 yang disebabkan simbiosis kapang dengan bakteri Klebsiella pneumoniae dan Citrobacter proudii. Namun waktunya itu pembentukannya belum diketahui. Nah, metode penelitian, alat dan bahannya itu kedelai, isolat Rhizopus oligosporus, Klebsiella pneumoniae, tempat inkubasi, peralatan pengayang, isolat, spray dryer. Prosedur penelitian, merendam kedelai selama 12 jam, setelah itu dicuci, dihilangkan kulit arinya. Kedelai direbus selama 1 jam. Hasil rebusan ini diinokulasikan isolat, lalu diinkubasi selama 1-2 hari sesuai perlakuan. Nah, ini perlakuannya. Yang pertama itu dikasih label K1 ialah isolat dengan Klebsiella pneumoniae selama 1 hari. K2 itu isolat Klebsiella pneumoniae selama 2 hari. Kalau R1 itu isolat Rhizopus oligosporus selama 1 hari. KR2 itu isolat Rhizopus oligosporus selama 2 hari. Nah, ada juga yang KRI1, di mana KRI1 itu menyimbolkan isolat Rhizopus oligosporus dengan Klebsiella pneumoniae selama 1 hari. Sedangkan KR2 itu artinya isolat Rhizopus oligosporus dan Klebsiella pneumoniae selama 2 hari.
Hasil dan pembahasannya. Produksi vitamin B12. Penelitian ini dilakukan dengan inokulasikan Oligosporus dan Klebsiella pneumoniae pada kedelai sehingga menjadi tempe. Hasil penelitian ini. Nah, hasil penelitiannya ini dapat terlihat yang lebih dominan itu pada KR2 di mana mencapai 1,27 kadar vitamin B-nya, B12-nya. Nah, pembahasan. Selama fermentasi kedelai akan mengalami perubahan seperti terombak senyawa-senyawa gizi seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Keberadaan enzim amilase menyebabkan terombaknya karbohidrat, baik yang sederhana seperti gula maupun yang kompleks seperti pati amilum. Rhizopus oligosporus akan meningkatkan kelarutan karbohidrat yang berarti karbohidrat kompleks yang tidak larut. Enzim lain yang dihasilkan oleh kapang adalah enzim protase yang akan merombak protein menjadi monomer. Penyusunnya sendiri yaitu asam-asam amino. Protein merupakan molekul raksasa yang tersusun oleh asam amino dalam jumlah yang besar sehingga pembentukan struktur benang kusut dan volumenya raksasa bila dibandingkan dengan zat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rhizopus oligosporus tidak signifikan menghasilkan vitamin B12. Hal ini dapat dilihat dari kadar vitamin B12 diperlakukan R1 dan R2 yang tidak berbeda signifikan dengan kontrol 1. Sedangkan perlakuan dengan isolat pneumonia cukup signifikan menghasilkan vitamin B12 yaitu sekitar 1,1 ppb dan 1,12 ppb. Tetapi perlakuan terbaik yang dapat dilihat di tabel yang barusan itu. Semakin lama fermentasi semakin besar pula vitamin B12 yang dihasilkan, yang disebabkan karena proses pembentukan vitamin B12 mulai pada jam ke-20 semakin meningkat sampai ke jam 48. Setelah 48 jam, kadar vitamin B12 cenderung stabil pada kontrol 2 yang merupakan tempe dengan isolat Rhizopus oligosporus tanpa tempat inkubasi yang aseptif dengan menghasilkan vitamin B12 sebesar 1,0 ppb. Nah, susu bubuk kedelai perlakuan terbaik yaitu KR2 dilanjutkan untuk diolah menjadi susu bubuk dengan bahan pengisi susu bubuk sebesar 10%. Hasil penguji susu bubuk kedelai dengan bahan bisa dilihat dari tabel ini. Ini merupakan tabel yang KR2. Nah, susu kedelai bubuk yang dihasilkan penelitian ini dapat memenuhi persyaratan cemaran logam berbahaya dan cemaran mikrobiologi sesuai SNI susu bubuk sehingga aman untuk kesehatan. Hal ini disebabkan selama proses pembentukan susu kedelai bubuk tidak menggunakan alat atau bahan yang mengandung logam berbahaya serta mulai proses sterilisasi yang minimalisis cemaran mikrobiologi. Nah, kesimpulan dari presentasi ini berdasarkan data penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan terbaik dengan perlakuan fermentasi Rhizopus oryzae dan Klebsiella pneumoniae selama 2 hari yang dapat menghasilkan tepung kedelai dengan kadar vitamin B12 tertinggi yaitu 1,27 ppb. Terima kasih.